Oke, halo semuanya dan selamat datang. Buat Anda para PNS di jabatan fungsional, pembahasan kita kali ini wajib banget disimak. Soalnya, ada peraturan baru yang benar-benar mengubah cara kita merencanakan karir. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, pegangan utama kita adalah dokumen ini, Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023. Inilah yang jadi dasar baru untuk semua hal yang berkaitan dengan angka kredit, kenaikan pangkat, dan juga jenjang jabatan fungsional. Jadi, lupakan deh cara-cara lama, karena peraturan ini beneran mengubah peta permainan karir Anda. Nah, ini dia nih pertanyaan besarnya kan. Gimana caranya predikat kinerja tahunan yang biasanya cuma jadi laporan, sekarang bisa langsung diubah jadi angka kredit buat promosi? Tenang, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas jawabannya untuk Anda. Oke, ini roadmap kita. Pertama, kita bakal pahami sistem angka kredit yang baru itu seperti apa. Terus kita lihat gimana cara dapat poin pertama pas awal karir. Lalu, gimana kalau pindah jabatan, poinnya aman nggak? Kita juga akan bedah apa bedanya naik pangkat dan naik jenjang. Dan terakhir, yang paling penting, kita bongkar angka-angka kunci yang Anda butuhkan buat maju. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama dan yang paling fundamental, sistem angka kredit yang baru. Disinilah letak perubahan terbesarnya, yaitu bagaimana kinerja Anda sekarang punya nilai yang bisa diukur dengan angka yang jelas. Jadi, apa sih angka kredit itu? Menurut definisinya, angka kredit itu ya nilai kuantitatif dari hasil kerja Anda. Gampangnya gini, anggap aja ini kayak mata uang baru dalam karir Anda. Tiap tahun, kinerja Anda akan menghasilkan mata uang ini yang nantinya Anda kumpulin buat membeli kenaikan pangkat atau jenjang jabatan. Intinya jelas banget, lupakan deh pusingnya ngumpulin butir-butir kegiatan yang ribet itu. Sistem yang baru ini jauh lebih simple dan to the point. Kuncinya sekarang cuma satu, predikat kinerja tahunan Anda, udah itu aja satu-satunya faktor yang diubah jadi poin. Dan inilah mesin penggeraknya. Rumus inilah yang jadi jantung dari keseluruhan sistem baru ini. Poin Anda tiap tahun itu dihitung dari persentase predikat kinerja Anda dikali sama koefisien angka kredit tahunan. Simple, langsung, dan transparan. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh ya. Misalnya nih, Anda seorang ahli pertama, terus dapat predikat sangat baik. Nah, predikat ini nilainya 150%. Koefisien tahunan untuk ahli pertama itu 12,5. Tinggal dikalikan aja. 150% kali 12,5. Hasilnya 18,75. Itulah angka kredit yang Anda dapat di tahun itu. Jelas banget kan? Oke, sekarang gimana kalau buat yang baru mulai karir? Misalnya para calon PNS. Gimana cara mereka dapat angka kredit pertamanya? Nah, sistem baru ini udah mikirin itu semua, bahkan sejak hari pertama Anda bertugas. Jadi, ini dia poin krusialnya. Bahkan masa CPNS Anda sekarang itu bernilai poin loh. Angka kredit pertama Anda itu dihitung berdasarkan kinerja selama masa percobaan, termasuk pas OJT dan Latsar. Poinnya dihitung proporsional, sesuai jumlah bulan, dan ditetapkan langsung sama atasan penilai kinerja Anda. Jadi, nggak ada masa kerja yang sia-sia. Kita lihat contoh kasusnya ya, ada CPNS namanya Suci Hafizah. Dia ikut pelatihan 10 bulan, dapat predikat baik. Hasilnya 10,42 poin, terus 2 bulan berikutnya dia kerja di unitnya, predikatnya baik juga, dapat 2,08 poin. Coba perhatikan deh, kalau dijumlahin, totalnya pas banget 12,5 poin, persis sama dengan koefisien tahunan untuk jenjangnya. Sistemnya dirancang serapi itu. Nah, ini juga pertanyaan yang sering banget muncul. Kalau saya pindah jabatan, poin saya gimana? Hangus nggak? Jawabannya, tentu saja tidak. Peraturan ini memastikan semua kerja keras yang sudah Anda kumpulkan tetap dihargai. Kalau Anda pindah dari jabatan non-fungsional, katakanlah dari administrasi, angka kredit Anda itu gabungan dari dua komponen. Yang pertama, hasil konversi predikat kinerja Anda di jabatan lama. Yang kedua, ditambah angka kredit dasar. Angka dasar ini fungsinya kayak fondasi awal, biar Anda memulai di jenjang baru dengan basis yang adil. Bedanya penting ya, kalau Anda pindahnya sesama jabatan fungsional, semua angka kredit yang udah ada tinggal dibawa aja. Simple. Tapi, kalau Anda pindah dari jabatan administratif, ada formula khususnya. Konversi kinerja ditambah angka kredit dasar. Ini buat memastikan transisinya adil untuk semua pihak. Biar nggak bingung, kita lihat hitungannya. Ada seorang pelaksana golongan 3/A, kerja 3 tahun 5 bulan.
kinerjanya selalu baik. Nah, pas dia pindah, dia bakal bawa modal sebesar 42,7 angka kredit. Angka ini didapat dari 3 tahun dikali 12,5, ditambah hitungan proporsional untuk 5 bulannya. Semuanya terukur, nggak ada yang sia-sia. Oke, sekarang kita masuk ke inti dari kemajuan karir. Ada yang namanya kenaikan pangkat, ada juga kenaikan jenjang. Ini nih yang sering bikin bingung, padahal keduanya adalah dua jalur yang berbeda, tapi saling berhubungan. Gini deh gampangnya, kenaikan pangkat itu kayak naik anak tangga kecil, misalnya dari 3A ke 3B. Anda masih ada di lantai atau jenjang yang sama. Nah, kalau kenaikan jenjang, itu baru lompatan besarnya, kayak dari ahli pertama ke ahli muda. Ini seperti pindah ke lantai berikutnya, makanya syaratnya lebih berat. Nggak cuma butuh poin, tapi juga harus lulus uji kompetensi. Ini checklist Anda kalau mau naik jenjang. Ada 4 syarat mutlak yang nggak bisa ditawar sesuai pasal 11. Pertama, formasinya harus ada. Kedua, angka kredit kumulatif Anda harus cukup. Ketiga, kinerja setahun terakhir minimal harus baik. Dan keempat, yang paling krusial, Anda harus lulus uji kompetensi. Keempatnya wajib terpenuhi. Dan sekarang, bagian yang kayaknya paling ditunggu-tunggu. Berapa sih sebetulnya angka kredit yang Anda butuhkan? Yuk, kita lihat peta jalan spesifik untuk setiap langkah kemajuan karir Anda. Oke, buat teman-teman di kategori keterampilan, coba perhatikan tabel ini. Ini contekan Anda. Misalnya, untuk naik dari terampil 2 per D ke mahir 3 per A, Anda butuh tambahan 20 poin. Terus, untuk lompatan besar dari mahir 3 per B ke penyelia 3 per C, Anda butuh 50 poin. Nah, tabel ini bisa Anda pakai buat pasang target. Nah, giliran untuk rekan-rekan di kategori keahlian, ini dia peta jalan Anda. Untuk naik dari jenjang ahli pertama 3 per B ke ahli muda 3 per C, Anda perlu ngumpulin 50 poin tambahan. Lompatan berikutnya, dari ahli muda 3 per D ke ahli madya 4 per A, butuh 100 poin. Angka-angka ini adalah target yang jelas untuk setiap fase karir Anda. Jadi kalau kita tarik kesimpulan besarnya, intinya itu sekarang ada jembatan langsung antara kinerja Anda yang dievaluasi setiap tahun dengan seberapa cepat karir Anda bisa melesat. Semakin baik kinerja, semakin cepat progresnya. Oke, jadi apa 3 hal yang harus Anda ingat setelah ini? 1. Fokus ke kinerja tahunan Anda, karena itu sekarang segalanya. 2. Buka lagi tabel tadi dan tentukan berapa target poin Anda selanjutnya. 3. Kalau Anda mengincar naik jenjang, jangan dadakan, mulailah persiapan uji kompetensi dari jauh-jauh hari. Jadi, sekarang pertanyaannya saya kembalikan ke Anda. Dengan jalur yang sudah terpampang begitu jelas, dengan target angka yang pasti, strategi karir Anda mau diubah jadi seperti apa mulai besok? Coba deh direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.